Peyuh. Peyuh angene ngene udan piye. Wes. Nganjuk. Nganjuk. Hujan angin. Hujan angin dulur. Nganjuk hujan angin. Gambang digarap ngenain iki wes besok jatah iki hukum gue selamat kondisinya lor hari Rabu kondisi jam 4 sore jelas ini gambang paling gak ya satu sama lebu rumah ini lebu rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa keluarga saya, dosa saya, dosa keluarga saya, dosa kedua orang tua saya, dan semua dosa makhluk hidup yang ada di dunia ya Allah, dengan sifat Rahman Rahim. Alhamdulillah dulur, ini buah merah saya sudah menginjak usia 27 hari. Jumat ya. Ini 25 hari. 25 hari dulur. Untuk 28-nya hari Sabtu, ini hari Kamis. Saya ini lupa hari itu. Berarti 27 ya 26 hari dulur. Assalamualaikum brambangku, piye kabarmu ger? Bagaimana kabarmu? Kemarin sore hujan angin, ini harus apa yang saya lakukan? Wah dulur, jadi ya sesuai dengan video saya yang awal, terjadi hujan angin. Payah parah hujan angin dulu. Jadi yang jelas tetap kena. Ibaratnya iki kaya apa wae nek sak kuat-kuate tanduran, nek kena udan angin kaya ngono yo. Atine mir-mir, was-was di rumah itu. Nah, kalau kita mengaca dari sesuatu yang ibarat iki lain dari bawang merah, suatu contoh kau umpama kena daun pisang aja sudah maut, hancur, apalagi daun. Nah, untuk itu kali ini apa yang harus dilakukan apabila bawang merah sampean kena hujan angin? Tolong bisa dilakukan. Oh, ngkep dulu ya. Berapa-apa ya dulur, biasanya kalau habis kena hujan angin ini biasanya daunnya ini ya tetap ada luka tuh. Jadi lukanya ini supaya ndak kelanjutan basah.
Nah, ini harus kita lakukan istilahnya cara borok iya neng sikil di kaki itu ya, di kulit kita. Jadi kita ngasih satu, biasanya ada semacam ibaratnya supaya ndak ada bakteri. Nah, ini harus dimasukkan. Soalnya kalau luka sudah kena bakteri, ini akan basah ya, awet. Makanya harus diadakan penyempraian yang berisinya satu, bakterisida, virusida, dan fungisida. Nah, dan fungisida ini yang harus kita tekankan satu. Untuk fungisidanya ini dakonilnya harus ada, sebab luka itu harus dikasih semacam ibarat iki nek eneng luka kaki kulit ini biasanya kita kasih bedak. Nah, ini kita kasih bedak berambang, kita kasih dakonil ini lembut halus supaya tidak barat iki piye ya, tidak terlalu menggertak. Iya menggertak duduk. Intinya obatnya nggak keras. Kalau nanti kita main langsung kasar, ini nanti lukanya ini akan semakin istilah bisa dikatakan menganga. Jadi ya kita main halus dengan jalan memakai fungisida yang bersifat tepung, berwujud tepung lah. Soalnya piye ya, nek engko dimain kasar ini akan berdampak. Tolong juga yang terjadi hujan angin atau sudah kena luka, tolong untuk obatnya insektisida yang keras yang cair ini kalau bisa jangan digunakan dulu. Biar ini kering dengan sedikit demi sedikit, kering lembut. Jangan langsung main di kasar. Ibaratnya luka di kulit ini baru luka, langsung kita main dengan memberi obat keras. Biasanya wes langsung dari kayak opo kono sampai ndang garing. Nah, ini nanti satu malah akan berdampak kurang bagus. Jadi ini ya seetik. Tapi kalau bisa akeh, tapi kita memakai fungisida yang bersifat lembut. Nah, untuk bawang merah ini saya dari pengalaman saya ini untuk memakai lapisan. Jadi sing kena borok itu luka itu dilapisi supaya adem. Rasanya iki ben adem lah. Ini kalau di bawang merah saya menemukan dari praktek saya ini kita menonjolkan dakonil. Jadi aku mau belonjo dakonil anyar. Ya dulur, ini yang jelas sudah mulai hujan kemarin sore. Nah, untuk itu untuk penyempraian monggo kita merutinkan. Jadi ini wes ogak gang telung dino, harusnya gang sehari, paling lama gang 2 hari. Dirungokno dulur ya, teliti. Oke dulur, bingko kandang awet-awet. Nah ini dulur, ini yang kena hujan angin lah. Coba langsung kena, ini putih, sobek dulur ya, luka sobek karena hujan angin. Angin serakaruan.
Ini kemarin sore banget saya lihat ini sudah limpruk ketendang angin. Wes. Pokoknya awet dhewe iki harus hati-hati lur. Makanya dulur ya, tanam di wilayah daerah Nganjuk ini memang bahaya. Tantangannya. Enak sampeyan daerah Bojonegoro sekitare yo enak wi. Jadi tolong sampean ini punya lahan atau punya wilayah ini sangat-sangat bagus. Tanahnya juga bagus. Jadi kalau sampean ini tidak menggunakannya, tidak memanfaatkannya, bagi saya sampean rugi. Nah, ini tuh. Ini kena hujan ya tetap, pokoknya tetap luka ini. Nah, sampai putih getem ini lah. Nah, ini kalau kita main kasar, ini nanti akan cepat mengering. Dan kalau cepat mengering ini langsung dalam jarak 1-2 hari tanaman ini akan menguning. Yes, engko solusine piye iki lah. Dipikir dengan tenang. Jangan gegabah. Karena bawang merah saya ini tinggi dulu. Jadi memang namanya sudah, kalau di sini tanam Thailand ini kalau tingginya segini sini sudah merasa takut, sangat takut, kut. Karena apa dulu? Karena ya cuacanya, kalau suatu saat ada hujan yang disertai angin kencang, jadi kita harus selalu waspada setiap hari. Kalau ini main pupuknya asal-asalan, pakai pupuk Ponska subsidi set A, ini lekas saja. Umpama orang itu tidak mudah bertahan kalau kena huru hara, kena cuaca perubahan, wis pokoknya perubahan sembarang, ini tidak akan kuat. Karena konsumsi yang selama ini dimakannya ini tidak sehat bagi bawang merah. Mungkin bagi tanaman lain masih bisa ditoleran, tapi untuk tanaman bawang merah ini, dari segi pengalaman saya, tidak bagus, atau memang benar-benar kalau di musim hujan kurang layak. Wes kurang layak ngono ae wes. Arepe ndak layak, ndak enak. Karena gimana? Semua orang ya beda-beda. Nanti kalau istilah lagi kita terlalu menyudutkan ya ndak bagus. Cuma ini memang informasi ini harus saya sampaikan. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Wis ngono ae. Nah, sampai ini kena getem tuh, putih. Ini nanti kalau dikeras dia akan menguning. Mungkin sampean area-area sampean yang tidak kena angin, sampean harus berterima kasih. Karena wilayah sampean bukan zona angin. Kalau di Nganjuk ini memang sudah dikatakan kota angin, ya panggoane angin. Nah, telur bawang merah ini sangat tinggi. Kalau jenisnya Thailand di sini ini kalau nanti tidak hati-hati, ini akan segera menguning, bahaya ini. Wes digawe tatak ae. Itu dulur. Itu pada ngeloyop itu. Nah, ngeloyop.
saking angene banter. Jadi yang harus kita lakukan yaitu untuk melakukan pengobatan dengan jalan kita tonjolkan untuk tepungnya, tepung yang halus, yang lembut. Kalau dari praktek saya yaitu dakonil, dan salah satunya ada unsur klorotalonil. Jadi menurut saya itu lebih aman. Jadi jangan sampai memakai pupuk cair yang intinya penyubur. Dan apa wong hujan-hujan ini sudah sekali hujan turun, tanaman sampai ini peyuh, perkembangan pertumbuhannya ini pesat. Kok ditambah lagi? Ya nanti kalau tidak seimbang, untuk pengontrolannya malah bahaya. Yes, boh. Pokok sing manut yo monggo, sing gak manut yo wis porak, wis do mengi. Oke dulur. Nah, sesuai dengan pantauan ini memang kena hujan angin. Jadi ini harus saya videokan. Biasanya yang kena ini yang pohonnya tinggi. Nah, punya saya ini yang pohonnya tinggi kena. Jadi wes diterima dengan lapang dada. Sing penting kita selalu merawatnya dengan metode yang benar. Iki nek gak paham, kalau ndak paham, bawang merah ini pasti dikasih obat yang istilah intinya ini keras supaya cepat mengering. Padahal ini keliru. Ini keliru. Jadi pumpung ini belum panas, langsung saja saya obatkan sebelum terjadi tambah pemanasan, pembakaran oleh matahari pada siang hari. Wes, ayo. Nah, seperti biasanya dulur, untuk pengawalan yang kita masukkan yaitu Nativo. Untuk Nativo kali ini saya kasih tetap 2 sendok, 2 sendok. Jadi Nativo masih tetap 2 sendok. Setelah kita masukkan Nativo, tolong untuk peradukan Nativo ini harus lebih lama, sebab ini bentuknya series ini sampai berbusa dulu. Kalau ndak nanti sulit ini, hancurnya ini sulit, apalagi kalau sudah tercampur. Kalau sudah kemasukan obat lain terus ini dikasih, ini malah ndak bisa nyampur, ndak bisa hancur dulu. Untuk Nativo ini biar tunas ini tumbuh kencang, lurus, tegak. Jadi ya kalau bisa ya setiap pengobatan nanti 2, terusan berikutnya 1 enggak apa-apa. Dan selanjutnya ini saya kasih perekatnya, kita turunkan menjadi 10 sendok, karena bawang merah ini yang saya amati karena kena angin. Jadi ya nanti kalau terlalu banyak perekat, saya khawatirkan kalau panasnya tirai panas banter, repot. Nah, ini ibarat kata kalau kita menggoreng, ini minyaknya.
wes minyaknya didhisikno wes. Aku berprinsip enak-enakan ini sesuai dengan praktek saya. Jadi kalau ada yang komen macam-macam itu ya silakan, biar komen aja. Memang biasanya itu kalau orang lagi baru maksudnya baru bisa, baru baginya kan baru itu memang kayak orang serba tahu. Jadi ya lah, taunya itu ya itu aja sebenarnya. Selanjutnya yaitu Remasol, kita turunkan. Jadi Remasol hanya 10 cc. Nah dulur, ini sepanjang sejarah kalau usia segini saya pakai 10 cc, karena ini nanti kalau saya main kasar ini saya takut bawang merah ini cepet kering, karena hujan angin kemarin sore ini bisa dikatakan memar dulur. Jadi belum luka tembus tapi memar. Cuma ada satu tadi daun yang sobek tadi. Selanjutnya yaitu dakonil 1 2 3 ngel 4 sendok. Ini nanti saya kasih 6 sendok dulu. Jadi dakonil ini 5 6 sendok. Untuk dakonil ini fungisida tepung ini sifatnya halus ini ya. Jadi neng godong iki umpama kena luka ini dia akan melapisi dengan halus. Kalau kena panas bisa melindungi. Nah, jadi untuk dakonil antrakol ini masih kita tonjolkan. Untuk antrakol 1 2 3 4 Untuk antrakol cukup 5 sendok. Jadi karena sesuatu hal dulur ya, untuk Remasol saya kurangi. Ini kemungkinan untuk kali ini ngobat. Jadi dakonil 6 sendok, antrakol 5 sendok. Untuk dakonilnya ini kita mengambil dari sifat lembutnya. Selanjutnya yaitu Tyson. Nah, 1 sendok. Tur, sepanjang sejarah ini Afi Pradana memakai Tyson 1 sendok. Kene opo jane iki? Mosok obat entek. Masa obatnya sudah habis? Ndak dulur, obatnya masih yang baru ada. Nah, ini untuk pengobatan di saat bawang merah kita ini ada memar. Jadi kita buat halus dulu. Mau borok no ya. Nah, ini harus dimasukkan untuk baretnya. Ini yang bagi yang sudah punya baret, tolong untuk cuaca yang memang sudah kembali lagi. 1 ini 20
saya kasih 50. Jadi 2 taker ini kan 40, saya tambah separuh jadi 50 cc. Jadi untuk baret ini selalu saya gunakan dulu. Pokoknya untuk rutinan tetap saya gunakan, karena selama praktek baret ini banyak kelebihannya. Selain bakterisida, virusida, ini banyak manfaatnya. Selanjutnya yaitu untuk marsal saya kasih cukup 10 cc, hanya untuk pengabut dulu. Jadi yang sifatnya racun-racun ini memang saya pakai sedikit, tapi ini racunnya cuma ini aja. Jadi sampean ini diusahakan jangan pakai racun. Umpama pakai racun ya sedikit aja, 10 cc. Nanti bahan aktifnya apalagi seperti tamakron, terus postin, terus yang lain itu yes, dihindari dulu kalau sudah kena, supaya tidak mudah lekas terbakar. Kalau luka, kita ini memakai obat ini jangan pemakai obat keras dulu, kita lambari dulu lah ini dulur, habis tidak tersisa dulu, bersih. Jadi ya kalau kita memasukkan obat, urut-urutannya ya menurut praktek saya ini. Kalau menurut praktek-praktek di Google entah apa itu ya saya enggak tahu itu. Yang penting saya ini praktek dan saya jalankan hasil dari selama ini saya obatkan juga saya koreksi. Jadi gak main-main, gak asal-asal. Kamu pikir ini dipikir ini saya asal-asalan. Wah. Buat panutan, buat pedoman orang banyak kok. Asal-asalan wah iki. Menanggung ini. Menanggung semua resiko kok asal-asalan. Ini tidak ada yang menggumpal, semua larut, tidak ada yang tersisa. Ini perlu saya cek lagi. Ini kalau memang sampean masih ragu, bisa dites. Ini langsung cair kayak susu. Padahal pemakaian tepung ini banyak dulu. Tidak ada yang istilahnya itu enggak rata, tak tercampur, enggak ada. Bersih seperti susu mil. Jadi semua yang saya lakukan di video ini semua melalui praktek. Dan selama ini saya praktekkan tidak hanya 1, 2, sampai 7 tahun. Banyak tahun. Kemungkinan sampan-sampan ini belum tahu. Daun bawang merah aja belum tahu itu saya sudah memakai. Jadi tidak usah istilah lagi sosok menjadi pahlawan kesiangan, jangan. Kalau mau ya ditonton, kalau ndak mau ya ngapain ditonton. Ini khusus buat dulur-dulurku aja, biar jadi ini untuk pengecaman, ini yang kental. Jadi cair-cairan yang kental didahulukan. Nah, tapi ada yang tidak kental itu yang sifatnya atau bentuknya seres ini memang harus didahulukan. Kalau bisa dikatakan ini anak manja. Nativo ini kalau nanti semua dimasukkan nativo belakangan atau di tengah-tengah, nativo ini akan mengikat, dia tidak akan bisa hancur. Semua sudah saya praktekkan. Mana ada orang yang pakai fungusida sebanyak saya, mana ada, kan enggak ada. Itu kan sebanyak itu aja enggak ngumpal.
paling-paling ada yang pakai banyaknya ya paling 3 sendok, paling mentok itu 4 sendok. Nah saya itu pakainya untuk satu jenis saja 6 sendok, 7 sendok, bahkan 10 sendok. Totalan bisa sekitar 17-8 sendok. Itu pun munjung. Ini tidak ada masalah, sepuyur juga tidak tersumbat. Untuk sarangan di dalam juga bersih. Sampean bisa lihat itu punya sampean yang ngikuti saya. Jadi kalau sudah menjadi dulu-dulu saya ini mungkin sudah mengerti, sudah tahu, sudah paham. Tapi yang itu loh, orang yang belum paham itu ya itu sinis itu. Nah ini dulur. Jadi kita memainkan obat ini tidak sembarangan. Karena buah merah saya ada masalah karena hujan angin. Ya masalah ya ndak terlalu berat. Cuma ini kan ya memang umpama ada gambaran ini memang ada coretan sedikit. Nanti sebentar lagi ya insya Allah untuk tunas-tunas yang lain ini lebih bersih. Dan ini yang memar ini akan sembuh dan tidak akan melebar. Jadi ini koyok panu lur. Tapi santai wis kulino sudah terbiasa. Kalau kita memakai fungisida dan pupuknya ini pupuk yang memang berdasarkan istilah wis cocok atau kelas ini bukan pupuk abal-abalan. Buah merah kita ini memarnya tidak sampai masuk ke dalam, jadi tidak terlalu jeru kalau bahasa Jawa nih. Jadi santai, jangan panik. Bagi yang buah merahnya juga kena apa sampai luka itu ya caranya gitu. Nanti setelah diobat ini, obat berikutnya kita baru memakai cara biasanya. Oh ya dulur, ini ada kiriman dari dulur kita, dulur subscriber kita dari Bojonegoro Bareng. Ini dari Mas Ferry yang selama ini biasanya kalau komen assalamualaikum Mas Habib. Nah, ini Mas Ferry ini bocah Cik Nom, Cik Joko. Nah biasanya jejaka muda ini biasanya kalau umumnya ya main-main, tapi ini Mas Ferry ini main-mainnya sama bawang merah. Ini sering main ke rumah saya sama Mas Wasito sama Pak Guru. Nah ini 2 hari yang lalu kirim video usia 40 hari kalau tidak salah. Ini tempatnya di lahannya, maksudnya ini lahan kayak semacam yus pinggir alas. Dulunya ini ya bisa dikatakan kalau di desa ini tegalan dulu. Tapi alhamdulillah buah merah Mas Ferry ini bisa dikatakan masuk kelas ya, termasuk wis masuk lah. Nah, cara urutan ya kelebu masuk urutan. Saya tahu ciri khas buah merah pegunungan Bojonegoro itu saya tahu. Kalau ini nanti sudah menginjak usia 50 ini buahnya lebih besar dari buah merah Nganjuk. Jadi saya itu tanam di Bojonegoro juga banyak kali dulur. Jadi ini insya Allah untuk Bojonegoro lahannya ini lebih bagus, cuaca lebih enak kalau tanam. Wah iya, biasanya saya itu suka. Untuk yang minat ini biasanya saya itu kan juga menawarkan
umpama ada sawah yang dijual, itu saya mau tanam 2 ton sekalian, enak ini. Nanti di rumah itu tinggal nyantai aja. Tapi kalau tanam di Nganjuk ndak bisa nyantai dulur, banyak kendala. Jadi tolong yang berdomisili, yang dilahirkan di tanah-tanah yang subur, ayo kita semangat, kita bangkitkan. Tanah kita tanah surga. Jadi kesempatan. Nah ini Mas Ferry ini. Topi ini diteleh ning dhuwur iki. Karena selama ini Mas Ferry untuk memainkan pupuk dan fungisida sesuai, pokoknya Mas Ferry ini ngeplek wis pas Mas. Nah ini lahan ini memang bisa dikatakan lahan tada hujan. Ini kalau sudah istilah basa Jawa mongkok, bawang merah ini popornya gede, buahnya ini nanti akan besar. Ini biasanya itu kalau nanti sudah kena hujan cukup, bawang merah ini untuk pembesaran umbinya ini bayu maksimal banget. Ini Mas Ferry ini ibarat kata ya dulur setia. Ada apa-apa sedikit, mari dolan main ke Nganjuk. Alhamdulillah tambah dulur, tambah rezeki. Tambah dulur, tambah makmur. Selamat Mas Ferry, tanduran sampean sudah masuk hitungan. Selanjutnya setelah panen ini sampean harus tanam lagi. Nah, demikianlah video dari kiriman dari Mas Ferry dari Bojonegoro, Bareng. Nah dulur, itulah tadi kegiatan rutinan untuk pengobatan setelah kena hujan angin dulur. Jadi ya gimana, pokok kita harus melakukan rutinan. Cukup sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulurku. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.